Dahulu, hidup 3 putra raja yang tampan. Ayah mereka, sang raja, telah meninggal beberapa tahun yang lalu. 2 putra raja memiliki sifat yang sama dengan raja, yaitu senang menjelajah, sedangkan putra termuda, yang biasa dijuluki pangeran bungsu, berbeda dengan kedua saudaranya. Dia tidak terlalu suka penjelajahan. Kamu tak pernah bisa bertualang bersama kami. Kamu tak akan mampu menaklukkan dunia. Bagaimana? Mengapa kamu diam saja? Jika kau memang bisa, besok kamu ikut bersama kami untuk bertualang. Mau tak mau, pangeran bungsu menuruti perintah kedua kakaknya. Keesokan harinya, ketiga putra raja itu bertualang bersama ke hutan. Namun, putra pertama dan putra kedua sangat usil. Di awal perjalanan, mereka melihat gundukan semut yang sedang beristirahat. Mereka berdua lalu mengganggu semut-semut itu. Jangan ganggu semut-semut itu. Kasihan, mereka sedang beristirahat. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, mereka melihat seekor bebek yang sedang asyik berenang. Kedua putra usil itu berusaha untuk mendapatkan bebek dan memanggangnya. Tentu pangeran bungsu merasa kasihan. Jangan ganggu bebek itu. Aku tidak tega melihat bebek-bebek diburu. Pangeran bungsu pun menghalangi kedua kakaknya yang hendak menangkap bebek untuk dipanggang. Tibalah mereka bertiga di pertengahan hutan. Mereka melihat ada sarang lebah di atas pohon. Olahlah, mereka mengusir lebah-lebah dengan kepulan asap. Rupanya kedua saudara itu ingin mengambil madu para lebah. Biarkan mereka tetap di situ. Aku tidak ingin kepulan asap itu mengganggu lebah-lebah yang sedang beristirahat. Pangeran bungsu kembali berusaha menyelamatkan hewan yang akan diganggu oleh kedua saudaranya. Ketiga bersaudara itu kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah istana yang amat megah. Mereka pun masuk dan menjelajahi setiap ruangan. Mereka melihat ada satu kamar. Mereka langsung pergi ke kamar tersebut. Bukalah pintunya, Tuan. Kakek itu pun keluar dari kamarnya, tanpa berkata apapun. Dia hanya mengarahkan ketiga putra itu untuk ke meja makan. Mereka pun makan bersama. Setelah selesai makan, ketiga bersaudara itu beristirahat. Keesokan harinya, kakek itu menanyakan maksud kedatangan ketiga bersaudara. Mengapa kalian bisa sampai di sini? Sebenarnya apa tujuan kalian datang kemari? Kami hanya ingin menjelajahi dunia, kek. Jika kalian mau membantuku untuk menghilangkan sebuah kutukan dari penyihir, aku akan memberikan tugas kepada kalian bertiga. Tugasnya yaitu kalian harus melewati hutan yang penuh dengan lumut. Di dalam hutan terdapat mutiara milik seorang putri raja. Mutiara itu harus dikumpulkan dengan jumlah 1000. Jika tugas tersebut tidak dapat diselesaikan hingga matahari terbenam, maka ketiga putra itu akan berubah menjadi batu. Tugas yang kedua yaitu mencari kunci yang jatuh di dasar danau. Tugas yang ketiga yaitu memilih putri raja di antara 3 putri. Putra pertama berusaha mencari mutiara-mutiara itu. Sayangnya, dia hanya bisa mengumpulkan 100 mutiara hingga matahari terbenam. Putra pertama pun langsung berubah menjadi batu. Kini putra kedua yang mencoba mencari mutiara-mutiara itu. Setelah berjam-jam, ternyata putra kedua juga tidak berhasil mengumpulkan mutiara itu hingga berjumlah 1000. Akhirnya, putra kedua berubah menjadi batu lagi. Tibalah giliran pangeran bungsu yang mencari mutiara itu. Ini bukan hal yang mudah bagiku. Tiba-tiba, muncullah pasukan semut yang pernah dia tolong. Semut pun dengan senang hati menolong pangeran bungsu untuk mengumpulkan mutiara itu. Tanpa perlu waktu lama, gundukan mutiara telah terkumpul. Selanjutnya, pangeran bungsu harus mendapatkan kunci yang jatuh di dasar danau. Pangeran bungsu pun kebingungan. Bagaimana caranya mendapatkan kunci itu? Muncullah bebek yang pernah dia selamatkan. Bebek pun dengan senang hati menyelam, hingga menemukan kunci-kunci itu. Tugas terakhir adalah memilih salah satu putri raja. Mereka memiliki wajah yang amat mirip.
Putri pertama biasa meminum air gula sebelum tidur. Putri kedua biasa meminum jus sebelum tidur. Dan putri ketiga biasa minum air madu. Dalam kebingungan pangeran bungsu, Ratu Lebah datang membantunya. Dia hinggap di putri ketiga. Akhirnya, pangeran bungsu berhasil menghilangkan kutukan itu, karena menebak dengan benar. Seluruh makhluk di istana kini terbebas dari kutukan. Putri ketiga pun kemudian menikah dengan pangeran bungsu. Pangeran bungsu yang telah diangkat sebagai raja, hidup bahagia dengan putri ketiga.